الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir, yang mana hari ini kita masih pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-167. Ya, sedikit kita merefresh supaya ada keterkaitan apa yang kita kaji pada Kamis pertama yang lalu. Sudah kita kaji tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang nanti ketika dikumpulkan di akhirat kelak, mereka saling berlepas diri, terutama berlepas diri dari andat, tandingan atau sesembahan, atau siapa yang diikutinya. Jadi kalau hari ini kita mengikuti seseorang, mengikuti seorang pemimpin, mengikuti seorang ulama, mengikuti siapapun yang kita ikuti hari ini, nanti ketika di akhirat mereka akan mempertanggungjawabkan masing-masing perbuatannya. Dan ketika kita menyalahkan seseorang, menyalahkan pemimpin kita, menyalahkan ketua kita, menyalahkan pimpinan kita, pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam neraka bersama-sama mereka, dan kita berkata kepada Allah, ya Allah, kesalahan saya mengikuti dia ya Allah. Nah, sehingga di sana mereka saling menyalahkan. Di dalam ayat ini kemarin kita sudah membahas, sedikit kita merefresh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi jelas mereka saling menyalahkan dan berlepas diri dari apa yang mereka ikuti, dan yang diikuti pun tidak bertanggung jawab kepada yang mengikutinya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita juga harus bisa memilih atau menjadikan siapapun yang kita ikuti adalah benar-benar berada di jalan yang lurus, berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bersama-sama berada di dalam surga. Kalau sudah berada di dalam surga, itulah kemenangan, itulah yang kita cari, itulah kebahagiaan abadi. Tetapi kalau kita mengikuti seseorang dan kita bersama-sama dimasukkan ke dalam neraka, maka di sana akan saling berlepas diri di antara mereka. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan.
seandainya mereka berandai-andai, seandainya kami bisa kembali lagi ke dunia, kama fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Jadi mereka saling berlepas diri. Kalau seandainya kembali ke dunia, saya tidak mengikuti mereka ya Allah. Tapi mereka tidak akan bisa kembali ke dunia. Dan itulah perbuatan yang sangat rugi. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak bisa kembali atau keluar dari neraka. Jadi jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita merasakan kesengsaraan yang abadi. Sebelum nanti Allah memberikan hukuman kepada kita, maka hari ini kita belajar. Alhamdulillah Allah takdirkan kita senantiasa bisa berada di majelis ilmu, meskipun ada yang berhalangan, kadang-kadang hadir, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Nah, oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu yang banyak bagi kita untuk bisa melaksanakan thalabul ilmi, jangan kita sia-siakan, berangkat sehingga kita tidak salah nanti ketika kita memilih siapa yang kita ikuti, tentu kita akan bisa memilihnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita lanjutkan kajian pada ayat ke 168 168 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa Al-Qur'an dibuka surat Al-Baqarah ayat berikutnya, yaitu 168 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hai manusia, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban, dari yang halal dan yang thayyib, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya lakum aduwwum mubin, mereka adalah musuh yang nyata. Lamma bayyana ta'ala annahu la ilaha illahu wa annahu al-mustaqillu bil khalqi syara'a yubayyinu annahu ar-razzaq li jami'i khalqi fadzakara fi maqamil imtinan annahu abaha lahum ay ya'kulu mimma fil ard. Di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annahu la ilaha illahu, bahwasanya ayat ini menjelaskan tidak ada ilah kecuali Allah. Wa annahu al-mustaqillu bil khalqi syara'a yubayyana annahu ar-razzaq li jami'i khalqi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya
syara'a yubayyina annahu ar-razzaq. Jadi Allah menjelaskan bahwa Dia adalah yang maha memberikan rizki li jami'i khalqi, pada semua makhluknya. Jadi kalau kemarin itu ayatnya adalah wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbuhum, ya, kahubbillah. Jadi kemarin itu kita mengkaji ayat bahwa di antara manusia ini ada yang mengambil tandingan selain Allah, dan mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam kehidupan manusia ini mereka ada yang memiliki tandingan selain Allah, menjadikan seseorang, menjadikan apapun, mereka mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi disejajarkan, ya. Dan ini tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Dan orang yang beriman, dia adalah yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu hubban lillah. Cintanya kepada Allah itu melebihi segalanya. Jadi kalau kita seorang mukmin, tentu kita bisa memposisikan cinta kita di dalam kehidupan kita ini adalah prioritasnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepadaku. Jadi prioritas hidup manusia itu adalah mencintai Allah, menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah menjelaskan ada yang mereka itu mencintai manusia, ya, mencintai makhluk, ya, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Yang didapatkan adalah sebuah kekecewaan. Maka ayat yang dijelaskan berikutnya, ada orang-orang itu yang sudah kadung dia mencintai pemimpinnya, ya, mengharapkan kesejahteraan dalam hidupnya, mencintainya agar dia bahagia bersama mereka. Kemudian dia betul-betul mengharapkan bahwa kebahagiaan dalam hidupnya itu tergantung kepadanya. Akhirnya apa? Kecewa. Ya. Oleh karena itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu tidak menggantungkan kepada makhluk. Orang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Nah, kalau kita memiliki tauhid yang benar, ya, maka tentu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini melebihi segala-galanya. Sering saya sampaikan di dalam kajian ini bahwa tingkatan seorang mukmin itu yang pertama adalah ma'rifatullah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkat menjadi mahabbatullah. Menjadi apa? Mencintai Allah. Setelah mengenal maka mencintai, ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka pasti sayang, mencintai, ya, mengetahui, mengenal, ya. Sehingga apa? Menolongnya, memberikan sesuatu yang dia senangi diberikan kepadanya, ya. Rela berkorban untuk, ya, dia yang dia cintai. Setelah dia mengenal Allah, mencintai Allah, kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah syauq, yaitu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika sudah rindu kepada Allah, dia tidak takut akan kematian. Kalau dalam diri kita tidak ada kerinduan kepada Allah, mesti kita takut mati. Karena apa? Kita lebih mencintai makhluk, mencintai istri kita melebihi cinta kita kepada Allah, ya. Khawatir ditinggal bojone, ya. Apa maneh nek bojone pas, ya, lunga, ya, dia mencari-cari istri karena
Dia dari awal menikah itu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Nek wis ngene iki, ya wis rasakno, ya. Akan banyak kekecewaan dalam hidupmu. Kenapa? Karena hidupmu itu untuk Allah, bukan untuk istrimu. Tapi ketika kita berkeluarga bersama istri kita menuju cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk itu melebihi cinta kita kepada Allah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka sebagai seorang mukmin tentu kita harus tahu kewajiban kita di dalam hidup ini hanyalah beribadah kepada Allah. Prioritasnya hanya kepada Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini memang ya, berat. Apalagi rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkorban apa? Berkorban harta, berkorban nyawa. Nah ini karena apa? Konsekuensi daripada cinta kepada Allah, mahabbatullah adalah apa? Berkorban kepada orang yang, kepada sesuatu yang dicintai. Maka omong kosong kalau kita itu mencintai Allah tapi kita tidak memiliki pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat males, baca Quran males, infak enggak pernah. Ya. Taklim jarang-jarang. Ya. Alhamdulillah malam Kamis masih ada. Ya. Apalagi kita diajak untuk berjihad di jalan Allah, ya. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mujahid, seorang mukmin, karena kerinduannya kepada Allah, dia akan siap kapanpun, dimanapun, ya, menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah hakikat seorang mujahid. Jadi para ulama mengatakan, ya, maka mujahid itu adalah orang yang paling cintanya, yang paling tinggi kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam ayat ini disebutkan bahwa makanlah apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah, dari ya, sesuatu yang halal dan thayyib, ya. Jadi halal dan thayyib. Ini menunjukkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruhnya untuk makhluknya, untuk keperluan hidup makhluknya. Jadi sudah ada, ya, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah ada. Tinggal kita mau nyari apa ndak. Golek sing haram ae angel tat, apa maneh golek sing halal. Nah, perkataan-perkataan ini perkataan orang yang pertama tidak paham, ya, mungkin jarang ngaji, ya. Atau yang kedua, orang ini memang males, sehingga apa? Sehingga senengane utang, kok, ya, cekelane HP apa? Ada pinjaman online, ya, pinjaman online. Ada kasus kemarin yang viral itu pinjam 1 juta. Lah kok nggak bisa bayar sampai tagihannya 1 miliar. Terus salahnya siapa? Ya. Padahal Allah memerintahkan kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah, cari makan, ya. Apa yang di muka bumi ini yaitu dengan cara yang halal. Sesuatu yang halal dan yang thayyib. Kenapa di dalam tafsirnya disebutkan bahwa Allah menciptakan semua ini untuk keperluan makhluknya. Berarti sudah ada. Tinggal kita mencarinya. Waduh, angel tat. Ya.
Lah angel wong belum dicari. Kalau sudah dicari fa insyaallah syara'a yubayyana annahu razzaqu li jami'i khalqi fa dzakara fi maqamil imtinan annahu abaha lahum ay ya'kulu mimma fil ardi fi hali kauni halalan minallahi thayyiba. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah ay mustatiban fi nafsihi. Nah, artinya apa? Apa yang disediakan untuk makhluknya itu adalah sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang pasti mengandung kebaikan. Nah, maka syariat yang sudah ada ini ya, itu adalah untuk kebaikan. Misalnya syariat ya, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini syariat Allah mengandung apa? Kebaikan untuk makhluknya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ternyata jual beli yang dilakukan itu tidaklah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Mereka lebih memilih praktek riba daripada jual beli, ya. Ketika jual beli pun ada unsur gharar, penipuan, ya, tidak jujur, tidak amanah. Karena apa? Yang dikejar keuntungan, untung besar. Ya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, ini memang kita diajarkan oleh orang kafir seperti itu. Ya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Tidak mengindahkan syariat di dalam Islam, tidak mengindahkan ajaran Islam sebagai seorang mukmin. Bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah memiliki sifat apa? Amanah, jujur di dalam berdagang. Sampai Rasulullah ya disukai atau ya seorang saudagar muslimah, seorang saudagar ya, wanita yang kaya raya di Mekah tertarik sifat dan karakternya Rasulullah ketika berdagang karena jujur. Ketika berdagang ya, dagangan itu memang cacat ya dikatakan cacat, bukan dilebih-lebihkan. Masya Allah, ini barang zen, tidak ada cacatnya sama sekali, sampean gak rugi, untung tok. Ya, siapa yang gak tertarik? Padahal ada cacat-cacatnya itu tidak disebutkan. Nah, inilah mungkin yang harus kita pelajari banyak hal ya, di dalam melaksanakan atau melakukan amal, melakukan syariat, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini memang kita harus ada ilmunya ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Ya, ini. Maka riba itu banyak ya, banyak madharatnya. Orang yang sudah terkena riba itu, maka itu bisa juga ya, seperti apa? Junun, orang gila. Ya, nggak bisa tidur, ya, utangnya akeh, ya. Setiap aktivitasnya itu kepikiran, ya, stres dan lain sebagainya, tertekan. Enak-enak dodol tahu tek diparani sepeda motoran wong telu ya. Mas wayahe. Wayahe. Enak-enak nukang ya, noto boto. Ya, ngudek lolo diparani ojek diparani orang-orang yang tinggi besar ya. Debt collector. Wayahe. Ternyata gak bayar wis 2 wulan. Padahal ya kita mungkin tidak seberapa, tetapi karena cara kita dengan riba itu tadi, akhirnya apa? Kita ini kehidupan kita menjadi tidak tenang karena melakukan dosa besar. Begitu juga wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Lah mendekati zina saja tidak boleh. Hari ini banyak fasilitas atau wasilah-wasilah
untuk melakukan perzinahan. Ya. Apalagi online ya. Nah, ini hati-hati online ini. Ya, di situ banyak. Sehingga di dalam ayat ini disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Jelas dia itu musuh kamu yang nyata. Di dalam tafsir ini disebutkan langkah-langkah setan itu termasuk bisikan-bisikannya. Ya, gak popo utangno dhisik nang bank. Engko lak wis balik-balik. 3 wulan balik, ya. Bisikan-bisikannya itu, ya. Ingin tertarik lagi, menikah lagi, poligami, ya. Padahal tidak punya pekerjaan, yang dipikir poligami. Ini syariat ini. Kalau tidak dilakukan berdosa kita. Kamu mengingkari syariat, kafir, syirik. Ya. Tapi begitu dia melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, dia lakukan, akhirnya pendekatannya dengan cara yang tidak halal. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang mendekati sebuah, ya, mendekati zina, dosa-dosa besar seperti ini. Pacaran dulu, ya, japri-japrian dulu, ketemuan dulu. Nah, ini hal yang seperti ini menjadi kebiasaan. Sehingga apa? Di sini diingatkan jangan mengikuti langkah setan. Kemudian wa nahahum an ittiba'i khutuwati syaiton wa hiya tara'iqatun wa masalikahu fi ma adallu atba'uhu fihi. Ya, jelas bahwa Allah melarang mereka an ittiba'i khutuwati syaiton, yaitu mengikuti langkah-langkah setan. Apa itu langkah setan? Wa hiya tara'iqahu wa masalikahu fi ma adallu atba'i fihi, yaitu satu jalan, ya, sebuah jalan yang ditempuh di mana ketika dia melakukan itu dia menjadi sesat. Jadi hari ini kalau kita berbicara mungkin manhaj, ya, manhaj itu secara bahasa itu thariqah, ya, jalan. Nah, kalau kita memilih manhaj yang salah, maka tersesat. Maka di dalam Islam itu kita sudah punya manhaj yang benar, apa? Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, masalahnya hari ini apakah kita sudah memahami manhaj atau thariqah atau jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang-orang yang paling benar yang dijamin oleh Allah, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100, walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah menjamin mereka yang mengikuti minal muhajirin wal ansor, mengikuti orang-orang muhajirin dan ansor, para sahabat. Panjenengan kenal sahabat muhajirin? Ada yang kenal sahabat muhajirin? Siapa saja, Pak? Antum coba disebutkan siapa sahabat dari kalangan muhajirin? Tidak kenal. Terus jenengan ikut siapa kalau nggak kenal? Manhajnya, thariqahnya, jalan kita di dalam memahami Islam agar kita selamat, ikut siapa? Apakah ada jaminan kalau kita ikut presiden? Apakah ada jaminan kalau kita ikut Pak RT? Pak RT-nya di luar. Yang dijamin oleh Allah adalah kita mengikuti minal muhajirin wal ansor, surat At-Taubah ayat 100.
orang-orang Muhajirin dan Ansor. Lah masalahnya sampai enggak kenal. Apalagi orang Ansor. Ya. Muhajir itu adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Di antaranya siapa? Abu Bakar, Umar, ya, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, ya, banyak, ya. Tapi yang kita kenal itu Khulafaur Rasyidin. 4 orang khalifah ini semuanya dari kalangan Muhajirin. Ya. Dari kalangan Ansor siapa? Ya. Yang terkenal dengan kematiannya itu menggetarkan langit. Dan ketika mati, ketika meninggal syahid, ya, wanginya luar biasa. Ya, ya kalau tidak hafal saya kasih PR, monggo dicari nanti. Di Google banyak, ya. Nah, kita belajar, Pak. Karena apa? Karena yang dijamin Allah, jalannya yang benar, kita mengikuti Muhajir dan Ansor. Apakah ulama-ulama hari ini nggak benar, Ustadz? Ulama-ulama hari ini itu tidak dijamin kebenarannya oleh Allah. Tetapi kalau mereka walladzina taba'uhum, kalau mereka para ulama, para ustadz, para kiai mengikuti jalannya para Muhajirin dan Ansor, sahabat Muhajirin dan Ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti jalannya dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dan mereka ridha dengan jalan para, ya, Muhajirin dan Ansor, Ahlussunnah wal Jamaah ini, fa insyaallah selamat. Ya. Jadi jangan ngaku aswaja, Pak, kalau sampai Anda kenal Muhajirin dan Ansor. Ya. Paling aswaja, paling Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika ditanya siapa sahabat Muhajirin, tidak tahu. Siapa sahabat Ansor, tidak tahu. Padahal jelas yang dijamin oleh Allah keselamatannya adalah mereka, orang-orang Muhajirin dan Ansor yang mau menempuh jalan Nabi, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin karena mereka apa? Menempuh jalan para nabi, menempuh jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau kita menempuh manhaj, menempuh thariqah, menempuh jalan selain yang ditempuh oleh mereka, berarti kita sangat, ya, berpotensi terjerumus ke dalam, ya, kesesatan. Artinya apa? Jalan-jalannya setan. Sehingga peringatan Allah kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, bisikan-bisikan setan ini banyak. Maka di sini diantaranya adalah disebutkan di dalam tafsir ini bahwa, Pak, minta tolong jaket saya, Pak. di atas sepeda motor sini, Pak. Jaket, ya. Saya dengar hujan, ya. Sudah diambil, ya? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Nah, di antara yang dijelaskan oleh Allah, bisikan-bisikan setan, langkah-langkah setan itu adalah, ya, min tahrimil bahairi was-sawaibi wal wasaili wa nahwiha, yaitu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan sebaliknya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami, Pak? Bisikan-bisikan setan, langkah-langkah setan yang menyesatkan manusia adalah mereka yang mengharamkan
sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya di sini itu ya tahrimul bahair was-sawaib wal wasail wa nahwiha. Jadi mengharamkan dirinya, ada orang itu ya di dalam tafsir ini disebutkan mengharamkan naik kuda. Ya, saya tidak mau naik kuda, haram bagi saya naik kuda. Padahal naik kuda itu boleh, ya, tapi mengharamkan. Ya. Di zaman para sahabat itu, di zaman sahabat itu juga ada sahabat yang ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Saya tidak mau nikah. Saya nggak mau nikah. Padahal nikah itu boleh apa haram? Halal apa haram? Tapi ada orang yang mengharamkan nikah. Ya. Tidak mau menikah. Selama hidupnya saya tidak mau menikah. Nah, kira-kira sampean kuat napa mboten? Ya. Sampean gak kuat, tapi ada orang yang begitu. Nah, ini bisikan setan, ya. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian ada ya yang dia itu puasa terus ya sepanjang hidupnya. Padahal Rasulullah juga berbuka. Rasulullah menikah, Rasulullah juga apa? Ketika puasa juga berbuka. Kemudian ada yang qiyamul lail terus sepanjang malam. Padahal Rasulullah juga tidur, istirahat. Jadi hari ini kita jangan sampai tertipu atau mengikuti langkah-langkah setan, bisikan-bisikan setan seperti ini, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghalalkan bir misalnya. Ya. Bir itu haram hukumnya karena apa, Pak? Karena apa? Karena memabukkan, ya. Karena memabukkan. Karena bisa apa? Mengganggu kesehatan akal, ya. Saya tidak pernah minum bir, Pak, tidak pernah minum minuman keras ya. Tapi panjenengan ya yang dulu mungkin pernah ya bisa merasakan apa yang terjadi ketika minum minuman beralkohol, minum minuman keras. Terganggu napa mboten? Ya. Tapi ada yang menghalalkan itu, bahkan dijual, bahkan dibuatkan pabriknya dan dibuatkan legalitas. Apa yang terjadi hari ini ya, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan diharamkan oleh manusia, dan juga sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan dihalalkan oleh manusia, ini adalah termasuk langkah-langkah setan. Maka kaitan dengan ayat yang sebelumnya kita kaji adalah ada orang-orang itu yang dia wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah. Ya. Saya ulangi lagi, ada manusia itu yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah. Ya ini mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian diikuti. Itulah namanya tandingan. Ya. Jadi dalam hal ini mengikuti seseorang, mengikuti tandingan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama mengikuti orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian mereka mengikutinya.
Maka kalau di dalam kajian akidah itu namanya tohut. Nah, kalau bahas tohut lama nanti ya. Itu masuk bab akidah soalnya bukan bab tafsir ya. Itu namanya tohut. Menjadi tandingan ya. Dia menjadikan tandingan selain Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Ya. Jadi langkah-langkah setan yang harus kita hindari adalah termasuk bisikan-bisikannya ya, yang menjadikan kita ragu. Nah, salah satu perang atau ghazwul fikri, perang intelektual ya, perang pemikiran hari ini adalah salah satu tujuannya untuk apa? Menjadikan umat Islam ini syak, menjadikan umat ini ragu-ragu terhadap agamanya. Ini ya. Jadi di antara perang pemikiran yang dilancarkan orang-orang kafir kepada umat Islam hari ini adalah mereka ragu-ragu terhadap agamanya sehingga mengikuti langkah-langkah setan. Maka coba kita lihat betapa banyak ya persoalan-persoalan umat ini yang membuat orang itu ragu terhadap kebenaran Islam. Bahkan dengan mudah mereka keluar dari agamanya, murtad. Ada orang itu yang ya, menggaungkan sekarang tren menikah beda agama. Ya. Ada keluarga itu yang sekarang ada tren free child ya. Dia menikah tapi janjian ya, enggak usah punya anak. Jadi enggak pengen menikah itu punya anak karena apa? Nanti ganggu ya, kalau kuliah nanti biar kuliahnya lancar, nanti kerja ya. Jadi hidupnya ini ya senang-senang, foya-foya. Jadi mereka membuat aturan sendiri dalam kehidupan. Padahal Islam itu sudah mengatur. Islam sudah mensyariatkan di dalam kehidupan ya, apa yang menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana? Maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Sudah, kita cari yang halal yang baik. Lawang ada yang halal yang baik kok kita cari yang enggak ada ya. Ada minuman, ada es teh, ada es jeruk, ada jus apukat, kok golek Pirtus. Lah iya kok aneh itu loh. Cari yang enggak. Padahal perintahnya ya cari yang halal atau thayyibah. Begitu pula kita mencari rizki, jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita, jangan sampai kita terjebak pada langkah-langkah setan. Sehingga apa? Kita ragu terhadap Islam, kita ragu terhadap Al-Quran, kita ragu terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hari ini? Ya, tidak hanya hari ini, sudah sekian lama umat Islam ini tidak memiliki sebuah kekuatan untuk melawan. Bagaimana mereka menginjak-injak Islam, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad SAW. Yang sedang viral, yang sedang terjadi hari ini, bagaimana dalam sebuah negara ya, orang yang memiliki kebijakan di dalam sebuah negeri meremehkan, merendahkan, menghina satu agama, di mana penghinaannya itu luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, melecehkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Nah, ini bagaimana kekuatan umat Islam hari ini melawan. Kemudian yang terjadi justru orang-orang yang memiliki kelemahan, ya, memiliki lemahnya iman dan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah itu lebih dicintai, mengharapkan dunia, justru berbalik, ragu terhadap Islam. Iya, memang apa ya? Kok orang kok istrinya 9, ya, menikahi anak kecil. Nah, pikiran-pikiran setan ini merasuk, ya. Langkah-langkah setan ini sangat kuat sekali. Sehingga ketika iman seseorang itu lemah, mereka akan terjebak di dalam kesesatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir ini juga disebutkan kama fi hadisin Iyad ibnu Himar alladzi fi sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla malin manahtuhu ibadi fahuwa lahum halal wa inni khalaqtu ibadi khunafa faja'athum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Ya. Jadi Allah berfirman bahwa Allah menjadikan harta untuk hambanya, ya, dijadikan harta ini untuk hambanya halalan thayyibah, disiapkan untuk mereka. Kemudian Allah ciptakan hambanya itu khunafa. Khunafa itu lurus, ya, lurus, hanifah muslimah. Jadi manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrahnya, hanif. Faja'athumus syayatin, kemudian setan itu datang kepada mereka, fajtalathum an dinihim, ya, kemudian apa? Mereka, ya, merusak pemahaman tentang agamanya. Nah, ini. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Sehingga kita ketika tidak berhati-hati di dalam memahami agama ini, tidak berhati-hati dalam kehidupan ini, maka sungguh setan-setan itu akan datang di dalam kehidupan kita untuk merusak agama kita. Bagaimana hari ini mereka datang, mereka merusak melalui keluarga, ya. Di keluarga disajikan tontonan-tontonan, ya, kekerasan, di mana anak-anak, ya, di dalam pendidikannya mereka sudah meninggalkan, ya, tentang bagaimana mereka harus betul-betul pertama kali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, apalagi mengenal Islam. Ya. Apa yang dikenal oleh anak-anak sekarang? Mereka lebih kenal dengan bintang film Korea, drakor. Tidak hanya mengenal bintang filmnya, cara-cara dia untuk menipu, untuk, ya, drama Korea di depan gurunya, di depan orang tuanya, di depan temannya, mereka lakukan. Ya. Sudah tidak lagi mereka mengenal sifat-sifat Rasul, amanah, fatona, ya, yang memiliki karakter akhlak Islam. Mereka sudah tidak lagi berakhlak Islami, tapi apa? Mereka sudah terbawa dengan budaya-budaya orang-orang kafir. Nah, ini. Jadi betul-betul setan itu merusak agamanya. Merusak agama ketika manusia ini memiliki pemahaman agama yang baik, yang masuk ke dalam dirinya, yang masuk dalam kehidupannya ini pun setan yang berbentuk ulama, berbentuk, ya, orang alim. Nah, ini. Ketika dia seorang mujahid, maka setan itu menyerupai seorang mujahid. Nah, setan yang menyerupai
ya yang membersamai kita ini rupanya seperti apa? Ya, kita kadangkala tidak merasa bahwa bisikan-bisikan setan yang ada dalam kehidupan kita ini kadang-kadang bukan dari orang lain, tapi kadang-kadang dari istri kita, dari anak kita, dari suami kita, ya. Oleh karena itu kita betul-betul waspada. Wa harramat alaihim ma ahlalta lahum, dan mereka, setan itu masuk di dalam kehidupan, memberikan pemahaman, ya, mengharamkan kepada mereka sesuatu yang dihalalkan kepadanya. Nah, sehingga hari ini ya kita harus berhati-hati, ya. Bagaimana serangan orang-orang kafir terhadap umat Islam, ya, terutama orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, ya, yaitu berupa, ya, produk-produk, ya, yang itu mungkin terbuat dari babi, ya, terbuat dari sesuatu yang haram. Tapi kita tidak tidak selektif. Padahal apa? Padahal doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga tergantung dengan apa yang kita makan. Ketika makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini makanan yang haram, maka doa kita pun tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat ketika ada satu kisah, ya, di Irak, ya. Kemudian ada satu gubernur yang memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengganti pemimpin, ya, di kota Madinah. Di sana ketika orang itu menggantikan kepemimpinan di Madinah, penduduknya itu berdoa. Ketika tidak senang, ya Allah, matikanlah pemimpin yang sekarang. Mati. Diganti lagi. Masyarakatnya tidak senang, berdoa, ya Allah, matikanlah pemimpin yang dolim ini, ya Allah. Mati. Doanya dikabulkan, ya. Lu setiap mau ganti pemimpin kok, ya, meninggal. Karena doanya masyarakat di situ. Ternyata mereka doanya mustajabah. Mereka menjaga betul makanan, mereka menjaga, ya, sesuatu. Hidupnya mereka dijaga dengan sesuatu yang halal. Kemudian, ya, disurvei, ya. Kenapa ini kok setiap kali pergantian pemimpin kok mati, ya? Nah, ternyata apa? Mereka membuat satu strategi, buat trik, beli telur, ya, mungkin berapa truk gitu, ya, bagikan ke seluruh, ya, ke seluruh penduduk, ya. Telur-telurnya itu tadi dikumpulkan, ya, telur-telur dibagikan, ya, kemudian telur-telurnya itu dikumpulkan, ya. Terus kemudian disuruh ngambil satu-satu. Kan tidak tahu telurnya dia yang mana, telurnya, ya. Sehingga apa? Telur-telur ini tadi nggak jelas. Yang diambil tadi telurnya siapa, ya. Tapi yang jelas bukan telurnya dia. Dimakan dan akhirnya menjadi syubhat. Tidak tahu. Disitulah akhirnya sejak saat itu apa yang menjadi keinginan masyarakat sekitar, apa yang menjadi keinginan mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Sebabnya apa? Karena syubhat itu tadi. Disinilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa selama ini tidak dikabulkan? Kepingin haji kok gak kaji-kaji, kepingin duwe omah kok omahe gak teko-teko, ya, ngontrak ya mono ya mene, ngontrak terus, ya. Apa yang menjadi keinginan kita hari ini tidak dikabulkan oleh Allah, berarti ada sesuatu yang menghalangi doa kita. Apa itu? Ya, mungkin selama ini atau, ya,
kita tidak sadar apa yang masuk ke dalam tubuh kita, anak-anak kita, istri kita, itu adalah makanan-makanan yang syubhat, makanan-makanan yang haram. Nah, itu satu sebab ya, yang paling ya, membuat terhalangnya terhijabnya doa. Oleh karena itu kita berhati-hati ya. Saat ini betul-betul kita ini menghadapi persoalan-persoalan yang mana kita menemukan ya banyak sesuatu yang syubhat. Maka kalau kita tidak betul-betul hati-hati, ya sulit ya, kita merubah karakter ya. Selama kita mengambil ya, atau melakukan sesuatu yang tidak jelas ya, seperti pekerjaan kita, seperti kita sering ya, berhutang dan lain sebagainya, ini juga harus kita waspadai. Apakah ini penyebab tidak terkabulnya doa kita? Mungkin. Dan itulah langkah-langkah setan yang menyebabkan kita tersesat ya. Yang menyebabkan agama kita rusak, yang menyebabkan kita memakan sesuatu yang haram. Bisikan-bisikan setan, itu halal, tidak apa-apa, ambil saja ya. Padahal itu sesuatu yang haram. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Faqama Sa'id ibnu Abi Waqqas, ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani mustajabud da'wah. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani mustajabud da'wah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar doa-doaku ini dikabulkan oleh Allah. Coba Sa'ad bin Abi Waqqas ya, datang kepada Rasulullah. Nah, bisa jadi kita ya mungkin datang kepada siapa, ulama-ulama yang soleh ya, kemudian kita minta doanya ya, minta doanya beliau-beliau yang soleh, ulama-ulama kita. Untuk apa? Untuk diberikan kemudahan agar doa-doa kita selama ini juga dimintakan kepada Allah untuk dikabulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ya Sa'ad atib mat'amakah. Wahai Sa'ad, kalau kamu ingin doamu dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah, ya Sa'ad atib mat'amakah ya, perbaiki tempat kamu mencari makan ya. Perbaiki artinya apa? Kita harus betul-betul tahu dari mana kita mencari makan, dari mana asal makanan kita. Maka salah satu syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah memperbaiki makanan kita ya. Ya, kita ini makanan-makanan yang masuk ini ya pokoknya melbu, pokoknya warak ya. Prinsip wis pokoknya warak. Tidak tahu itu halal apa thayyib. Nah, wis pokoknya halal. Tidak tahu apakah itu thayyib. Nah, kalau thayyib itu menyehatkan, tidak tidak mengakibatkan darah tinggi. Nah, itu berarti makanan itu sehat ya. Sudah halal thayyib. Itu salah satunya. Takun mustajabat dakwah, kata Rasulullah. Kalau makananmu itu baik, makanan yang masuk dalam dirimu itu baik, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Walladzi nafsu Muhammad innar rajulu la yaqdhiful laqma al haram fi jawfi ma yataqabbalu minhu arba'ina yauman. Sungguh demi yang jiwaku ada di tangannya ya, Nabi Muhammad bersumpah, kalau seseorang itu memasukkan makanan haram pada tubuhnya, maka ma yataqabbal minhu arba'ina yauman, maka sungguh doanya tidak dikabulkan oleh Allah selama 40 hari.
Jadi kalau kita memasukkan makanan yang haram dalam tubuh kita, masih sampean dungo sampai nangis, sampai jerit-jerit, ya, itu menjadi salah satu sebab tidak dikabulkannya doa selama berapa hari? Arba'ina yauman, 40 hari. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhum minas suhti war riba fannaru aula bih. Ya Allah, ya. Apalagi orang itu, ya, seorang hamba nabata lahmihi, dagingnya itu tumbuh minas suhti war riba, dari hasil, ya, riba, ya, fannaru aulabi, maka neraka berhak untuknya. Wis neraka, Pak. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Innahu lakum aduwwum mubin, maka setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Tanfiru anhu wa tahdzir, jauhilah, larilah kamu dari gangguan-gangguan, bisikan-bisikan setan itu. Wa tahdzir, dan berhati-hati. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, aduwwun fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan itu musuh kalian. Ya. Jadi inilah nasihat, ya, yang sangat berharga bagi kita pada malam hari ini, ya, ya, untuk senantiasa kita berusaha menjauhi langkah-langkah setan. Dan juga kita berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh anak dan istri kita. Maka sebelum saya akhiri kajian tafsir ini, ya, ada satu kisah, ya, yang mungkin pernah saya kisahkan, ya, kisahnya yaitu, ya, Abu Dujana, seorang sahabat yang beliau ini sering kalau habis sholat subuh itu langsung pulang. Rasulullah kadang bertanya kepada sahabat, kemana Abu Dujana? Pulang ya Rasulullah. Kemudian suatu hari dipanggil, wahai Abu Dujana, kenapa kamu setiap subuh itu kok langsung pulang? Ndak zikir dulu, ya, apalagi sampai zikir sampai syuruk gitu kan, kemudian sholat isyraq, ya, gak sempat, ya. Kemudian Abu Dujana menceritakan, wahai Rasulullah, kenapa saya itu kalau habis subuh langsung pulang? Karena saya punya tetangga, orang munafik ini punya pohon kurma yang pohonnya itu ke rumah saya, ya. Nah, buah-buahnya itu kalau pagi itu mesti jatuh. Nah, dan saya ini orang miskin ya Rasulullah. Kami ini orang yang tidak punya, orang yang miskin. Sehingga apa? Ketika bangun tidur itu lapar dan tidak punya makanan. Sehingga saya khawatir ketika keluarga saya bangun, anak saya bangun, kemudian langsung memakan makanan itu. Karena ada terjadi pada suatu hari saya menemukan anak saya makan makanan itu ya Rasulullah. Kemudian akhirnya ketika dia memasukkan makanan itu, jari saya masukkan ke dalam mulutnya dan saya muntahkan semua isi yang ada dalam perutnya. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ingin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memasukkan makanan haram ke dalam, ya, tubuh anak dan istri saya. Nah, jadi inilah, ya, bagaimana para sahabat itu juga berhati-hati, meskipun miskin, tetapi tidak sampai menerjang, tidak sampai menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ya. Kalau kita mungkin ya, kan ya nang omahe awak dhewe, ya kan, ya lugur ya wis hake dhewe kan, halal iki. Kan begitu ya. Tapi orang yang warok, orang yang berhati-hati menjauhi sesuatu yang syubhat, itu sangat berhati-hati sekali. Nah, disitulah kadangkala kalau kita meremehkan sesuatu, ya, ternyata menjadi sebab terhalangnya doa, tidak dikabulkannya doa kita. Tetapi kalau para ulama
wali-wali ya yang dulu itu berhati-hati sampai namanya orang tuanya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ya, beliau makan apel, kemudian setelah makan dia ingat tuh ini kan dari kintiran dari sungai itu, diambil terus dimakan. Itu pun dia nyari, ya Allah, apa yang saya makan ini nggak jelas. Maka dia mencari siapa pemiliknya, dicarilah pemilik apel ini sampai kemana-mana, ternyata jauh, berkilo-kilo dia mencari orang dan ketemu. Ya, orang yang ditemui itu pun senang. Ya. Kemudian beliau minta dihalalkan. Ya, wahai Tuhan, halalkan. Saya sudah makan apel ini ya Tuhan. Padahal apel itu dari kintiran sungai. Saya tidak mau menghalalkan apel itu. Terus gimana ini? Karena saya sudah makan. Saya halalkan makanan itu dengan syarat. Apa Tuhan syaratnya? Nikahi anak saya. Anak saya tuli bisu buta. Waduh, soro ini ya. Nasib kan gitu ya. Kalau kita itu. Karena apa? Karena dia ingin dihalalkan makanan itu, ya dia lakukan. Subhanallah, ternyata putrinya itu tidak tuli, tidak buta dan tidak bisu. Ketika sudah ijab qabul, assalamualaikum. Ketika masuk kamarnya, waalaikumsalam. Loh, kok bisa ngomong? Ya, kok bisa dengar? Cantik lagi. Ya, karena kewaroannya itulah, maka lahirlah seorang putra, seorang ya ulama besar, yaitu Abu Hanifah. Subhanallah. Itulah ya sedikit sebagai penutup cerita dan kisah dari para ulama, betul-betul menjaga. Ya, hati-hati ya, menjaga makanannya agar tidak masuk dan kulit ini ya, tubuh ini tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa bersabar dan kuat, istiqomah untuk tetap menjaga diri ini tidak masuk ya, tidak ya, dimasuki oleh barang-barang yang haram. Kita juga dihindarkan ya, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.